Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa sekalian. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai rumus LP atau legitima porsi dan perhitungan LP. Pada pertemuan yang ketiga telah kita bahas mengenai pengertian LP atau legitima porsi. Ini merupakan kelanjutannya, seperti apa rumus LP dan bagaimana melakukan perhitungan LP atau legitima porsi. Contoh lain. Ini pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak A, B, dan C. Pewaris meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak A, B, dan C. Pewaris meninggalkan harta warisan sejumlah atau senilai 100 juta misalkan. Pewaris meninggalkan harta warisan senilai 100 juta. Misalkan pewaris semasa hidupnya ternyata pernah memberikan hibah kepada pihak ketiga, kepada X, misalkan senilai 50 juta. Nah, bagaimana cara kita melakukan pembagian warisan di mana pewaris meninggalkan harta warisan 100 juta, lalu semasa hidupnya pernah memberikan hibah senilai 50 juta. Yang jadi pertanyaan adalah karena ahli waris B adalah para legitimaris, orang-orang yang berhak atas bagian LP, bagian legitima porsi. Dengan adanya hibah yang dilakukan oleh pewaris, maka akan muncul satu pertanyaan, apakah hibah yang diberikan kepada X melanggar LP-nya A, B, C ataukah tidak? Kalau tidak melanggar LP, maka hibah itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Tetapi kalau melanggar LP, maka ada kemungkinan bisa dapat dituntut oleh A, B, dan C. Maka sekarang bagaimana cara kita melakukan perhitungan pembagian warisan? Dalam contoh seperti ini, di mana ada warisan dan ada hibah, langkah pertama adalah kita melakukan pembagian warisan terhadap harta warisan yang ada. Setelah dilakukan pembagian warisan, baru dilakukan perhitungan LP atau kita lakukan kontrol LP untuk mengetahui apakah hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris itu melanggar LP ataukah tidak. Sekali lagi, langkah pertama adalah melakukan pembagian warisan terhadap harta warisan yang ada. Harta warisan yang ada sebesar 100, sedangkan ahli warisnya ada 3 orang anak A, B, dan C. Maka 100 ini dibagi 3, maka masing-masing akan mendapatkan 33,33. Dari pembagian warisan yang ada, 100 dibagi 3 masing-masing 33,33. Selanjutnya, untuk bisa mengetahui apakah hibah kepada X melanggar LP-nya A, B, C ataukah tidak, kita lakukan kontrol LP, perhitungan LP. Bagaimana melakukan perhitungan LP? Langkah pertama,
melakukan penjumlahan warisan dengan hibah. Warisannya 100, hibahnya 50, ketemunya 150. Seandainya warisannya adalah 150, maka bagian ab intestat ABC adalah masing-masing sepertiga kali 150 atau sejumlah 50. Dengan demikian LP-nya A, LP-nya B dan C adalah 3/4 kali 50. Kenapa 3/4? Karena anaknya lebih dari 2. LP-nya ABC adalah 3/4 kali 50, yaitu sebesar 37,5, atau total LP 37,5 kali 3. Kita lihat di sini LP-nya ABC adalah sebesar 37,5. Sedangkan mereka ABC baru menerima pembagian warisan sebesar 33,33 di bawah LP-nya. Ini menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris kepada X melanggar LP atau mengakibatkan LP-nya ABC berkurang. Nah, dalam hal demikian, maka harus dilakukan inkorting atau pengurangan hibah. Bagaimana cara melakukan? Dari 150 itu berikan kepada ABC masing-masing 37,5, sehingga hibah kepada X maksimal adalah 37,5. Atau kita hitung, ABC baru menerima 33,33, sedangkan total LP-nya adalah 37,5 kali 3. Nah, kekurangannya adalah 4,2 lah, kurang lebih 4,2 kali 3. Nah, kekurangan ini mengambil atau memotong bagian hibah yang diberikan kepada X. Berapa besar yang dipotong? Dalam kasus ini X dipotong, hibah kepada X dipotong sebesar 12,5, sehingga masing-masing A, B, C dan X masing-masing sebesar 37,5. Ini contoh hibah yang melanggar LP. Misalkan pewaris meninggalkan warisan senilai 240. Pewaris meninggalkan warisan senilai 240. Di samping itu, pewaris membuat wasiat yang memberikan kepada E 15 juta, kepada F 15 juta, dan kepada G 10 juta. Lalu semasa hidupnya P pernah memberikan hibah kepada B 30, kepada C 10, dan kepada H 10, juga kepada I 10. Kalau ditanyakan siapa ahli waris P dan bagaimana menghitung pembagian warisan di antara para ahli waris P, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada warisan, ada wasiat, ada hibah. Kalau contoh sebelumnya kita hanya berbicara
ada warisan, dan ada hibah. Sekarang lebih lengkap lagi, ada warisan, ada wasiat, dan ada hibah. Kalau ditanyakan siapa ahli waris P, dalam soal ini, dalam kasus ini, ahli waris P ini terdiri dari dua kelompok ahli waris, yaitu ahli waris undang-undang dan ahli waris wasiat. Ahli waris undang-undang adalah para anak-anak P, yaitu B, C, D. Lalu ahli waris wasiat siapa? Para penerima wasiat, dalam hal ini adalah E, F, dan G. Ahli waris wasiat adalah E, F, dan G. Sekarang, bagaimana melakukan pembagian warisan P? Kalau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, maka langkah pertama adalah laksanakan wasiat. Ini perhitungan masih di atas kertas, ya. Belum dibagi langsung diberikan kepada para ahli waris, tapi kita baru menghitung secara matematis, perhitungan di atas kertas dulu. Setelah ketemu yang sesuai, baru warisan itu betul-betul dibagi, diberikan kepada para ahli waris. Pertama, laksanakan wasiat. Bagian F, bagian E, F, dan G, 15, 15, dan 10, totalnya adalah 40. Warisan sejumlah 240 setelah dikurangi untuk membayar wasiat, untuk melaksanakan wasiat, maka masih ada sisa warisan sejumlah 200. Warisan sejumlah 200 ini merupakan hak bagian B, C, D, ya. Yang berhak atas bagian warisan sejumlah 200 ini B, C, D. Bagaimana membagi warisan yang 200 di antara B, C, D? Karena di antara karena pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah. Kita lihat hibah yang dilakukan oleh pewaris, ada hibah kepada B, kepada C, kepada H, dan kepada I. Jadi ada 4 orang penerima hibah. Dalam hal ini kita harus mengetahui siapa di antara para penerima hibah yang wajib inbreng. Berdasarkan aturan mengenai inbreng, maka yang wajib inbreng adalah B dan C. Sedangkan H dan I penerima hibah yang tidak wajib inbreng. Jangan lupa ketentuan pasal 1086 angka 1 dan angka 2 yang mengatur mengenai inbreng. Siapa yang wajib inbreng? Nah, untuk melakukan pembagian warisan di antara ahli waris undang-undang harus dilakukan inbreng dulu. Hibah kepada B dan hibah kepada C 30 ditambah 10 ditambah 200, maka ketemu angka 240. 240 ini dibagi 3 di antara B dan C masing-masing sebesar 80. 80 ini bagi B, maka B ini mendapatkan 30 dari hibahnya dan dari warisan mendapatkan 50. Bagi C mendapatkan bagian 10 dari hibah dan 70 dari warisan. Sedangkan D
mendapatkan 80 semuanya dari warisan. Setelah melakukan pembayaran wasiat, setelah wasiat dikeluarkan, lalu melakukan pembagian warisan secara ab intestat, pembagian warisan menurut undang-undang. Karena di antara para ahli waris undang-undang adalah orang-orang yang berhak atas bagian legitima porsi, atau mereka adalah para legitimaris, sedangkan pewaris juga melakukan hibah dan meninggalkan wasiat, maka harus dilakukan kontrol LP, perhitungan LP, apakah wasiat dan hibah melanggar LP ataukah tidak. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan kontrol LP. Bagaimana cara melakukan perhitungan LP? Lakukan penjumlahan warisan dan hibah. Penjumlahan warisan dalam rangka penjumlahan hibah dengan warisan dalam rangka menghitung LP terdiri dari semua hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris. Kita lihat dalam contoh di atas, ketika melakukan inbring, tidak semua hibah dihitung, hanya hibah kepada B dan C. Hibah kepada H dan I tidak dihitung. Tetapi dalam rangka menghitung LP, semua hibah dihitung. Pada B, C, H, dan I semuanya dihitung. Semua hibah totalnya 60 ditambah seluruh warisan sebesar 240, maka terdapat angka 300. Dari angka 300 inilah LP dihitung. Sekarang kita terapkan rumus LP. Berapa rumus LP-nya BCD? Karena BCD merupakan anak dan jumlah anak adalah 3, maka rumus LP-nya adalah 3/4 kali bagian ab intestat. Berapa bagian ab intestat BCD? Seandainya warisannya adalah 300, maka bagian ab intestat BCD masing-masing adalah 100. Berapa LP-nya? LP-nya adalah 3/4 kali 100, yaitu sebesar 75. Kita lihat dalam pembagian warisan menurut undang-undang, BCD bagiannya adalah 80, sedangkan LP-nya hanya 75. Berarti para ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan yang lebih tinggi dibandingkan LP-nya. Maka kesimpulannya, wasiat maupun hibah tidak melanggar LP, sehingga wasiat dan hibah tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh pewaris. Wasiat tidak dikurangi, hibah juga tidak dikurangi. Dalam contoh ini, wasiat dan hibah tidak melanggar LP. Contoh lain. Di sini juga ada wasiat dan ada hibah. P, pewaris, meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, A, 4 orang anak, B, C, D, E, seorang menantu yaitu H, seorang cucu yaitu I, dan 2 orang tua F dan G. Kalau misalkan warisan P adalah 300, kalau misalkan warisan P adalah 300, lalu pewaris juga meninggalkan wasiat kepada F 20, kepada G 20, dan kepada I 10.
pewaris meninggalkan warisan sejumlah 300 juta misalkan, lalu meninggalkan wasiat yang memberikan kepada F 20 juta, kepada G 20 juta, dan kepada I 10 juta. Lalu semasa hidupnya P pernah memberikan hibah kepada H senilai 10 juta. Kalau ditanyakan siapa ahli waris P dan bagaimana pembagian warisan di antara para ahli waris P. Di sini sama, siapa ahli waris P? Ahli waris P terdiri dari ahli waris undang-undang, yaitu A, B, C, D, dan E. Sekali lagi, ahli waris undang-undang adalah A, B, C, D, dan E, istri dan anak-anak pewaris. Mereka adalah ahli waris golongan 1. H dan I, H bukan ahli waris, I juga tertutup hak warisnya oleh B, C, D, E. Sedangkan FG tidak berhak mewaris dalam pewarisan undang-undang. Ahli waris undang-undang adalah A, B, C, D. Tapi ada ahli waris penerima wasiat, yaitu F, G, dan I. Ahli waris undang-undang A, B, C, D, E. Ahli waris testamen, ahli waris wasiat adalah F, G, I. Bagaimana melakukan pembagian warisan? Karena pewaris meninggalkan wasiat, maka wasiat dilaksanakan dulu. Wasiatnya berjumlah 500, maka harta warisan sebesar 300 diambil 50, sisanya 250. 250 ini dibagi di antara A, B, C, D, dan E, masing-masing 50. 1/5 kali 250. Jadi 50 ini merupakan bagian ab intestat A, B, C, D, E. Lalu siapa di antara di antara para ahli waris undang-undang terdapat B, C, D, E yang berhak atas bagian mutlak atau bagian legitime porsi. Kita hitung berapa LP-nya B, C, D, E. Karena anaknya lebih dari 2, rumusnya adalah 3/4 kali bagian ab intestat. Berapa LP-nya B, C, D, E? Dalam hal ini 3/4 kali 1/4 kali 360. 360 ini dari mana? Dari penjumlahan warisan dan hibah. Warisannya 300, hibahnya 10. Maaf, ini tulisannya keliru, ini bukan 360, mestinya 310 ya. Karena harta warisannya 300, hibahnya 10. Maka LP BCDE mestinya adalah 3/4 kali 1/4 kali 310. Maka akan ketemu angka LP-nya BCDE masing-masing adalah 58,125. Kita lihat LP-nya BCDE adalah
58,125, sedangkan mereka baru menerima pembagian warisan sebesar 50. Dari perbedaan LP dengan pembagian warisan menunjukkan lebih besar LP-nya. Ini berarti terjadi pelanggaran terhadap LP. Terjadi pelanggaran terhadap LP. Oleh karena itu harus dilakukan pengurangan, harus dilakukan inkorting supaya LP-nya para legitimaris terpenuhi. Berapa kekurangan LP? LP-nya adalah 58,125 kali 4. Mereka baru menerima 50, LP-nya 58, berarti kurangnya adalah 8,125 kali 4, yaitu totalnya adalah 32,5. Ini kekurangan LP. Lalu memotong LP-nya, untuk memenuhi LP ini harus dipotong dari mana? Harus melakukan inkorting kemana? Karena ada wasiat dan ada hibah, maka yang pertama adalah memotong wasiat. Total wasiat 50, diambil kekurangan LP 32,5. Sisanya hanya 17,5. Dari total 50 wasiat diambil 32,5, sehingga hanya tersisa 17,5. Artinya apa? Wasiat kepada F, G, dan I tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Masing-masing semuanya hanya berhak atas 17,5. Sekarang 17,5 ini dikembalikan kepada F, G, dan I. Berapa yang diterima F, G, dan I? Di sini kita lakukan perhitungan. Berapa yang diterima F, G, dan I? Yang diterima F yang tadinya 20, maka sekarang F hanya berhak atas bagian sebesar 7 juta. Ya, kita akan mengembalikan angka 17,5 kepada F, G, dan I. Ini pakai rumus. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah bagian F dibagi total wasiat kali bagian sisa 20/50 kali 17,5, maka akan ketemu angka 7. Bagian G juga sama, karena dia mendapatkan wasiat sebesar 20, maka B akan berbagi 20/50 kali 17,5. F dan G mendapatkan masing-masing 7, sedangkan I bagiannya adalah 1/5 kali 17,5, karena 10/50 atau 1/5 kali 17,5, sehingga I mendapatkan 3,5. Kesimpulannya, wasiat kepada F, G, dan I melanggar LP-nya B, C, D, E. Dalam contoh ini, hibah yang diberikan kepada H tidak melanggar LP, karena memotong wasiat masih cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Materi terakhir mengenai inkorting.
bagaimana melakukan pemotongan hibah atau wasiat. Untuk melakukan incourting itu prinsipnya atau asasnya dimulai dari pemberian yang paling akhir menuju pemberian yang lebih lama atau lebih tua. Kalau mau melakukan incourting dimulai dari pemberian yang paling akhir baru berpindah kepada pemberian yang lebih tua. Kalau dihubungkan antara wasiat dengan hibah, maka yang lebih tua adalah hibahnya. Maka yang dipotong lebih dulu adalah wasiatnya. Dasarnya adalah pasal 924. Di sana dikatakan segala hibah tidak boleh dikurangi kecuali apabila barang-barang yang diwasiatkan tidak cukup guna memenuhi bagian mutlak dalam suatu warisan. Apabila harus dilakukan pemotongan hibah, maka dimulai dari hibah yang paling akhir menuju hibah yang lebih tua. Dari ketentuan pasal 924 ini, untuk melakukan pemotongan pertama dimulai dari memotong wasiat kalau pewaris meninggalkan wasiat. Kalau memotong wasiat masih belum cukup, barulah memotong hibah. Dan kalau mau memotong hibah harus dimulai hibah dari hibah yang paling akhir meningkat sampai pada hibah yang paling tua. Dalam pasal 926 ditentukan incourting terhadap wasiat dilakukan dengan tidak membedakan antara efstelling dan lehat. Untuk melakukan incourting tidak dibedakan antara efstelling dan lehat. Mereka menanggung akibat hukum yang sama. Kesimpulannya, untuk melakukan incourting berdasarkan pasal 924 dan 926, yaitu yang pertama melakukan pemotongan terhadap wasiat bila pewaris meninggalkan wasiat. Apabila memotong wasiat masih belum cukup, baru boleh memotong hibah. Dan kalau mau memotong hibah harus diawali dari hibah yang paling akhir, lalu meningkat. Kalau masih belum cukup, ke hibah yang lebih tua, lebih lama. Kalau masih belum cukup, memotong lagi kepada hibah yang lebih lama lagi, dan begitu seterusnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang perkuliahan hukum waris untuk materi utama. Selebihnya kita nanti tinggal melakukan pelatihan praktek perhitungan warisan di mana pewaris meninggalkan wasiat dan atau melakukan hibah. Nanti kepada para mahasiswa harus bisa melakukan perhitungan LP, apakah hibah atau wasiat yang dilakukan oleh seorang pewaris melanggar LP-nya para legitimaris ataukah tidak. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, inti dari materi yang kita bicarakan di dalam materi utama ini ada 3. Pertama, membahas tentang in-break, lalu membahas tentang legitime porsi, pembatasan terhadap kewenangan pewaris di dalam membuat wasiat. Yang ketiga, materi tentang incourting, bagaimana memotong hibah atau wasiat guna memenuhi bagian mutlak. Selamat belajar, selamat berlatih.
Saya pesankan untuk memahami materi ini harus banyak berlatih. Tanpa melalui latihan sendiri, latihan menjawab soal-soal hukum waris, Anda tidak akan bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses dan tercapai cita-cita Anda semua. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.